Tolong yang menutupi wartawan duduk. Jadi prioritaskan yang kamera wartawan. Maklum, narsis sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya, banyak kiai-kiai. Yang pertama Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri, dan kiai-kiai lainnya yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama. Abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang lengkap, luar biasa para sahabat-sahabat dan senior. Ada gubernur, ada menteri, ada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Bu Lestari, wakil ketua DPR, partner saya, Pak Gobel. Pak Gobel ini seminggu yang lalu WA saya, kayaknya ada kabar burung menarik katanya gitu. Saya tanya, burungnya siapa? Saya bilang. Hari ini terbongkar. Burung apa? Burung elang ternyata. Yang saya banggakan, para pengurus DPP PKB, DPW, dan kader yang hadir yang saya cintai. Yang kita muliakan, kita doakan, dan kita hormati calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Baswedan. Hadirin wal hadirat sekalian, seluruh yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai. Bersyukur, berbahagia dan bangga, siang sore hari ini saya beserta seluruh yang hadir dengan penuh semangat, tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Terima kasih, hormat kepada Bang Surya, Mas Anies, dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa. Setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan. Jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini, siapa kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2022 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra
Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya ta. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa. Sampailah pada saat yang tepat, hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah, di hotel ini, di Hotel Yamamoto atau Hotel Mojopahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya, merdeka, adil, makmur, dan sejahtera. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir penjajah. Di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, putih. Belanda ya, benar Belanda ya. Merah, putih, biru. Berkibar dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan terjadi pengusiran penjajah dan akhirnya naik gedung ini, hotel ini dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, keterkungkungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Ini aku berdoa amin sing kenceng tarek. Hadirin wal hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama. Ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini kagum, bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual. Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita, Pak R. Baswedan, yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Al-Mukarrom Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran para penjajah. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Mbah Wahab Mbah Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama yang senantiasa setia dan cinta kepada NKRI untuk kemajuan bangsa kita.
Kebersamaan sejarah saya dengan Mas Anies ini insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu-pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya para kiai, para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Sebab saya dan PKB, Bang Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah akan menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Ancaman perpecahan antar bangsa, ancaman adu domba antar anak negeri. Tadi Bang Surya bilang apa? Kampret dan cebong, insya Allah kebersamaan hari ini akan terus menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa kita. Bahwa warisan sejarah, bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bang Surya. PKB telah menjadi bagian dari kebersamaan bersama Nasdem dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan dan pengabdian. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Apakah siap kita memenangkan pasangan ini? Apakah kita siap akan merubah Indonesia menjadi lebih baik? Alhamdulillah. Semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh
kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tokoh yang hadir, terima kasih atas perhatian dan doa restunya. Hari ini kita bersama-sama dan insya Allah akan terus bersama sampai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan, dan kekuatan kepada kita. Ya Allah, berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para Gus, para Ning, yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Kiai Khalil Asad Samsul Arifin, yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali, Sekjen Bapak Haji Hermawi Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazilul dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Pak Sekjen, Pak Hasanuddin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro dan jajaran PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Habib Bakar Al-Habsyi, dan seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia. Serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh, bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal, dan sama Gus Imin ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu, sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober, betul Pak Surya? Sekarang. Di 3 itu ininya, pengumumannya. Tanggal 2 Oktober, kira-kira jam segini, jam 3:30 sore. Saya lagi di jalan tol, di Bekasi, habis hadir resepsi, ditelepon, yang telepon Kakak Willy, mana Kakak Willy di sini? Ayo Kakak Willy, siap Kakak Willy telepon. Kak lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngopi sore. Ajak ngopi sore. Ketika datang seluruh keluarga besar DPP sudah ada,
wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai. Untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang, sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini. Bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kemarin Cak Imin. Kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September, dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa. Di Hotel Yamato, 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi perobekan bendera. Dan kemudian menjadi merah putih. 19 September. 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan. Dan 10 November tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa. Karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka, anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa. Dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga, kita ambil nyali itu. Karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Bang. Pemimpi plus N. N-nya apa? Nyali. Nyali. Dan tempat ini mereka nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal dari Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsuri di sini, kakek saya Air Baswedan lahirnya di sini, di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bolo Dewe, wes wayahe Bolo Dewe tur awet nom gitu kan. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Menentukan etapa 5 tahun berikutnya. Menentukan kepada siapa kita titipkan amanah. Ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres, bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan. Tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya
koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius, menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti diceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama, kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau FISIP, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di FISIP. Waktu itu. Tapi katanya FISIP lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi dulu tempat parkirnya agak beda dulu itu. Tapi kita semua berteman dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang. Mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustakan. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun dan yang dipimpin kalau ketemu dengan jajaran PKB ngobrol ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat katakan, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan. Bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu hampir digunakan. Kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan.
Dan ini adalah pesan menurut saya bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan menjadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November. Tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap. Mari melangkah dengan lebih bersemangat dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan, tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita. Dengan doa dari para kiai alim ulama. Dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi dan insyaallah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita. Terus memberikan ridhonya kepada kita. Memberikan lindungannya kepada kita. Dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung. Banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini. 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.